Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah sekaligus ibadah minggu pada hari ini adalah merupakan ibadah perjamuan kudus yang terakhir kalinya di tahun 2025. Tema yang akan kita bahas di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus pada sore hari ini yaitu Kukenang perjamuanmu. Kalau kemudian kita melihat tema ini, ya, kenangan itu mau menyatakan atau mau mengungkapkan kepada kita bahwa itu adalah bagian dalam kehidupan kita yang sudah berlalu. Kita mengenang sesuatu yang sudah ada di belakang kita. Tidak mungkin kita mengenang sesuatu yang belum terjadi di dalam kehidupan kita, atau kemudian sesuatu yang kita juga tidak tahu, dan mungkin kita kenal. Kenangan itu bisa macam-macam, ya. Entahkah kenangan itu adalah kenangan pahit, ataukah kenangan itu adalah kenangan yang manis. Tapi saya yakin semua kita pasti punya kenangan, ya. Kenangan manis, ya. Ada banyak hal yang kemudian yang paling dominan dari kenangan manis itu apa? Yang perlu kemudian kita ingat. Atau kemudian kenangan pahit. Nah, biasanya kalau kita, ya, para pendidik, para pengajar, ya, yang paling kita ingat itu hanya ada dua, ya. Ya, para siswa, ya, para mahasiswa yang kita ajar, yang kita bina, yang kita bimbing, pasti hanya ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah siswa yang paling bandel. Wah, itu pasti kita akan ingat, kita akan kenang. Ya, begitu kita ketemu dengan dia, wah, pasti kamu lah. Atau kemudian yang berikut adalah siswa yang paling pintar, siswa yang berprestasi. Pasti kita akan ingat. Ya. Nah, jadi kita sebagai pendidik kita mengenang bagian itu. Nah, inilah yang kemudian akan kita renungkan dalam tema Kukenang perjamuanmu. Kita mengenang akan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam perjamuan kudus, kalau kemudian kita mengamati di dalam berbagai denominasi gereja, ya, semua gereja di seluruh dunia mengadakan sakramen perjamuan kudus. Ya, gereja-gereja Kristen pasti mengadakan sakramen ini perjamuan kudus. Meskipun di dalam menjalankan sakramen perjamuan kudus itu tentunya ada berbagai pemahaman teologis yang berbeda-beda. Dan pemahaman teologis yang berbeda-beda ini juga yang kemudian mempengaruhi jemaat Tuhan yang kemudian mendengarkan kata Tuhan mengkhotbahkan bagian itu. Ada gereja yang kemudian menekankan aspek memorial, sekedar mengingat memori dari sakramen perjamuan kudus. Ada juga kemudian gereja yang kemudian menekankan aspek kehadiran spiritual di dalam atau tatkala ketika kita menjalankan sakramen perjamuan kudus. Namun ada juga gereja yang kemudian menekankan aspek sakramental dari perjamuan kudus itu, sehingga kemudian inilah yang menjadi bahaya degradasi dari setiap gereja Tuhan. Karena di dalam pelaksanaan perjamuan kudus ada yang kemudian
melakukan atau menjalankan perjamuan kudus itu dengan cara yang tidak benar. Dari cara yang tidak benar itu kemudian membawa pengaruh pada konsep yang keliru, konsep yang salah terhadap perjamuan kudus itu sendiri, yang kemudian akhirnya berdampak pada kemerosotan nilai-nilai spiritual. Sehingga kemudian jemaat berpikir, wah, ini salah, itu salah, dan seterusnya. Tapi ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya tidak akan menyampaikan bagian itu dalam perbedaan mengenai perjamuan kudus yang kemudian dilaksanakan oleh gereja Kristen di seluruh dunia. Tetapi saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk kemudian mengingat akan perjamuan kudus itu, bahwa sesungguhnya perjamuan kudus itu memanggil kita sebagai umat tebusan Tuhan untuk kemudian kita berhenti sejenak dari berbagai pemahaman atau berbagai konsep-konsep yang keliru. Kemudian kita mulai merenungkan kembali makna dari perjamuan kudus itu, dan kemudian kita mulai mengenang, kita mulai mengingat akan karya penebusan Kristus, di mana Kristus menjalankan bagian itu dengan sungguh-sungguh. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Kristus kemudian memerintahkan jemaatnya untuk terus mengenangnya melalui perjamuan kudus? Ya, kalau kemudian kita di tempat ini Gereja Reformasi Indonesia mengadakan perjamuan kudus setiap 2 bulan sekali. Dalam 1 tahun kita ada 6 kali untuk mengadakan perjamuan. Bagaimana seharusnya kita melakukannya supaya kita dapat mengenang, supaya kita dapat mengingat akan karya penebusan Kristus bagi kita sebagai umat manusia yang berdosa? Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Saya akan mendasari tema ini dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua, ibu bapak, anak-anakku yang kasih, silakan menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari kesehari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat di sana bahwa ini adalah merupakan bagian dari perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dengan para muridnya sebelum penangkapannya. Yesus kemudian merayakan perjamuan itu bersama dengan para murid-muridnya, dan ini adalah yang dilakukan Yesus. Ya, saya dapat katakan kalau bukan dengan secara
Yesus melakukan. Yesus kemudian mengambil roti, Yesus kemudian mengambil cawan perjamuan untuk kemudian supaya para murid-muridnya mengambil bagian itu sebagai peringatan bagi mereka untuk mengingat bagaimana Yesus tatkala mereka bersama-sama dengan Yesus, dan itu adalah merupakan peringatan akan pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Ini adalah pengorbanan akan korban dirinya sebagai anak domba Allah, atau dengan kata lain, ibu bapak saudara-saudari, Kristus mau menetapkan sakramen perjamuan kudus sebagai tanda atau materai dari perjanjian yang baru. Yang menjadi menarik adalah di dalam bagian ini, Yesus Kristus kemudian melihat bahwa perjamuan kudus yang ditetapkannya sendiri ini adalah merupakan perintah kepada gerejanya untuk kemudian supaya gerejanya melakukan itu di dalam kehidupan mereka, mengingat akan pengorbanannya, mengingat akan kasihnya, mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat manusia. Dan melalui perjamuan kudus ini juga kita semua diingatkan akan kematian dan juga kebangkitan Kristus sebagai pusat dari karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tatkala kematian dan pengorbanan Kristus dilakukan, maka kita dapat melihat di sana bahwa kita kemudian dipersatukan di dalam Kristus, sehingga kita semua menjadi satu sebagai tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagi kita sebagai umat percaya, apakah kita melakukan ini, atau apakah kita berbuat ini menjadi peringatan akan Dia, ataukah kita hanya menjalankannya sebagai bentuk liturgi, ataukah kita hanya menjalankannya karena kita sudah melakukannya itu di dalam bagian peribadatan kita. Ungkapan perintah perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, ini adalah bukan hanya petunjuk liturgi di dalam ibadah kita atau di dalam perayaan kita memperingati sakramen perjamuan kudus, namun ini adalah perintah yang mendalam supaya kita dapat mengingat akan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Kristus tahu bahwa kita adalah umat manusia yang pelupa. Betapa seringnya kita melupakan hal-hal yang memang penting di dalam kehidupan kita. Di dalam bagian ini juga Kristus mengajarkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki iman yang lemah, kita mudah goyah, kita mudah rapuh, kita mudah goncang dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kesulitan yang kemudian kita alami di dalam kehidupan kita. Dan juga ungkapan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus Kristus memberitahukan kepada kita sebagai gerejanya untuk kemudian kita perlu mengingat secara terus-menerus
kebenaran Injilnya. Sehingga kita dapat melakukan sakramen ini sebagai anugerah daripada Tuhan untuk senantiasa menopang kita, untuk senantiasa menguatkan kita, gereja Tuhan, di dalam menghadapi berbagai tantangan, di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini ada beberapa hal yang kemudian dapat kita pelajari dari teks yang kita baca. Yang pertama itu adalah kita mengenal karya Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada karya Kristus yang final. Di ayat yang ke-19 bisa dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya ini adalah merupakan tindakan anugerah Allah, belas kasihan Allah yang kemudian berlaku secara terus-menerus bagi manusia yang berdosa. Sehingga kemudian peringatan itu mencapai puncaknya kayu salib. Ini adalah menjadi perenungan kita yang mendalam. Sehingga tatkala Yesus Kristus mengambil roti dan kemudian dia berkata, inilah tubuhku. Ini adalah merupakan pernyataan bahwa dirinya adalah korban penebusan yang sempurna, yang secara aktif dinyatakan diberikan oleh Allah. Untuk apa? Demi keselamatan saya dan saudara-saudara. Allah melakukan yang demikian karena Allah begitu mengasihi manusia. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus bukan hanya kita jalankan sekedar liturgi di dalam ibadah atau di dalam perayaan kita, tetapi perjamuan kudus kita rayakan karena kehadiran Kristus yang secara spiritual menyatakan dirinya kepada kita. Sakramen perjamuan kudus ini juga kemudian menunjuk pada karya Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Karena dia bertindak dalam kedaulatannya. Itu sebabnya gereja tidak perlu menambah apapun pada karya Kristus. Karena karya Kristus, karya penebusan Kristus bagi umat tebusannya, itu adalah merupakan tindakan yang sempurna. Itu adalah merupakan tindakan yang final. Itu adalah merupakan tindakan yang sempurna, tindakan yang kekal. Maka di dalam bagian ini Yohanes Calvin menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar tanda, tetapi ini adalah merupakan materai perjanjian Allah yang kemudian meneguhkan iman umat Tuhan dengan Injilnya. Maka ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperingati sakramen perjamuan kudus bukan karena kita melihat orang di luar sana melakukannya, bukan karena kita melihat para pendahulu kita melakukannya maka kita pun ikut-ikutan untuk melakukan perjamuan kudus. Tidaklah demikian. Maka sakramen perjamuan kudus kita lakukan
Karena karya penebusan Kristus yang begitu sempurna. Karya penebusan Kristus Dia lakukan satu kali. Oleh sebab itu kita jangan main-main tatkala kita melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus melakukan bagian itu dengan amat serius. Dia mengajarkan kepada para muridnya. Demikian juga kepada kita gereja Tuhan pada saat ini. Kita melakukan perjamuan kudus bukan hanya karena kita telah di sini atau dibaptis, tetapi kita melakukan perjamuan kudus karena panggilan Tuhan, karena karya Tuhan yang telah menebus dosa saya dan saudara-saudara. Bagian yang kedua, tatkala kita melakukan perjamuan kudus, kita mengenal akan pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga di dalam perjamuan kudus di sana dinyatakan perjanjian baru di dalam darah Kristus. Di ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Bagian ini mau menyatakan kepada kita atau menegaskan kepada kita bahwa perjanjian ini ditetapkan melalui pengorbanan Kristus. Kristus berkorban bukan karena kita taat. Kristus melakukan pengorbanannya bukan karena kita layak. Tetapi Kristus melakukan pengorbanannya supaya apa? Supaya relasi kita dengan Allah itu dipulihkan. Tatkala relasi kita dengan Allah dipulihkan, maka relasi dengan sesama kita juga dipulihkan. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudari, tatkala kita melakukan perjamuan kudus, kita umat percaya, umat tebusan Tuhan, tatkala kita minum dari cawan, maka kita akan mengakui bahwa keselamatan itu adalah dari Allah, bukan dari kita, bukan dari hasil usaha kita sendiri, bukan dari kuatnya kita, bukan dari gagahnya kita, tetapi dari karya pengorbanan Kristus. Setiap kali kita minum dari cawan itu, kita kemudian diingatkan bahwa perjanjian keselamatan tidak bergantung kepada kita, karena dasar keselamatan itu sendiri adalah dari darah Kristus yang tercurah. Darah Kristus yang menyelamatkan kita. Maka perjamuan kudus adalah merupakan perjamuan di mana orang percaya dapat mengambil bagian, dapat berpartisipasi secara aktif di dalam berkat perjanjian akan kasih karunia Allah. Tatkala kita dipersekutukan, tatkala kita dipersatukan dengan Kristus, maka perjamuan kudus bukan hanya sekedar simbol relasi, tetapi di sana ada pengalaman yang sungguh nyata, pengalaman yang amat nyata, di mana kita dapat bersekutu dengan Kristus di dalam pimpinan Allah Kudus. Sakramen perjamuan kudus juga mengingatkan dan memberikan kepastian kepada kita bahwa kita berada di dalam perjanjian anugerah Allah yang tidak seorang pun sanggup untuk membatalkannya, karena ini adalah Allah sendiri yang berbuat.
ini adalah merupakan tindakan belas kasihan Tuhan kepada manusia yang berdosa. Itu sebabnya kita mengajarkan atau kita diajarkan bahwa kalau kita melakukan bagian ini adalah merupakan sarana dari anugerahnya yang sempurna, anugerah yang memelihara iman kita, anugerah yang kemudian juga terus menerus memperbarui kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bagian yang ketiga, di dalam perjamuan kudus kita dapat mengenang akan pengharapan eskatologis. Perjamuan kudus mempersiapkan kita untuk kemudian menantikan akan kedatangan Kristus. Bagian ini adalah berkaitan dengan 1 Korintus. Tatkala Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Korintus, di dalam pasal 11 ayatnya yang ke-26, di sana Rasul Paulus mengatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam Injil Lukas memang tidak secara eksplisit menyatakan bagian ini, menyatakan akan kedatangan Kristus, tetapi di dalam perjamuan kudus, di dalam perjanjian baru menekankan bahwa perjamuan kudus itu memiliki orientasi eskatologis, di mana perjamuan kudus kita mengenal masa lalu. Apa yang kita kenal di dalam masa lalu bukan tentang kita, bukan tentang pergumulan kita, bukan tentang kesulitan masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kemudian ada banyak orang yang datang di dalam perjamuan kudus karena di sana berharap bahwa masalah yang dihadapi segera selesai. Tatkala dia datang kepada Tuhan, maka orang berlomba-lomba ikut di dalam perjamuan kudus. Sakitnya bisa sembuh, pergumulan ekonominya segera pulih dan seterusnya. Tidaklah demikian. Banyak waktu untuk kemudian kita gunakan berdoa mengenai pergumulan kita, tetapi di dalam perjamuan kudus kita melihat, kita mengenal akan karya Yesus Kristus. Dia disalibkan karena dosa saya dan juga dosa umat manusia. Dia disalibkan karena pelanggaran kita. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita, menyatakan kepada kita bahwa kita menerima anugerah di mana Kristus hadir di dalam kehidupan kita, dan kita menantikan akan penggenapan masa depan yang penuh harapan, yaitu kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Itu sebabnya setiap kali kita sebagai umat percaya, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita makan roti dan minum cawan, maka kita sedang mengakui bahwa dunia yang kita tempati saat ini bukanlah akhir. Namun kita mengingat bahwa kemenangan kita, kemenangan kekal Tuhan segera tiba, dan kemudian menemukan pengharapan di mana Kristus bangkit, dan di mana Kristus Dia akan datang pada kali yang kedua. Sehingga kemudian perjamuan kudus itu membentuk gereja Tuhan,
menjadikan gereja Tuhan sebagai komunitas yang hidup di dalam pengharapan yang kekal, bukan di dalam ketakutan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini adalah merupakan tatkala kita memperingatinya. Di sana ada pengakuan akan tubuh dan darah Kristus, sehingga kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan kita dengan amat sangat keras. Kalau kemudian kita mau main-main dengan perjamuan, lebih baik kita tidak melakukannya. Atau kemudian kita merasa bahwa kita belum layak untuk menerima perjamuan kudus, maka kita tidak perlu melakukannya. Karena melakukan perjamuan kudus itu adalah merupakan pengingat akan karya pengorbanan Yesus Kristus dan juga penghormatan di mana kita sebagai umat tebusan Tuhan mengambil bagian pada tubuh dan darah Kristus. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, bukan sekedar kita kenang, tetapi yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita supaya kita terus mengingatnya, bukan sebagai ritual, bukan hanya sekedar roti dan anggur, bukan juga liturgi dari berbagai denominasi gereja, tetapi yang Yesus mau ingatkan kepada kita adalah karya pengorbanannya. Dia disalibkan hanya untuk saya dan juga saudara-saudara, mengingatkan kita akan kemurahannya, mengingatkan kita akan perjanjiannya, dan juga mengingatkan kita akan kedatangannya. Maka patutlah kita naikkan syukur, karena tidak ada kehebatan dari diri kita yang bisa kita banggakan ketika kita mengenal akan Kristus Yesus yang menderita di salib. Dia disiksa, dia diludahi, dia dicambuk, sehingga tubuhnya dicerai-beraikan. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. Tatkala kita mengingat akan pengorbanan Kristus, maka tidak ada kesombongan yang dapat kita tunjukkan di saat kita memandang kepada Kristus yang tersalib. Siapa kita yang mau kita banggakan? Apa kita? Sehebat apa kita? Tidak ada yang dapat kita sombongkan. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Di dalam perjamuan kudus kita juga mengingat akan janji kedatangannya. Dan inilah di dalam pengharapan. Karena tidak ada kebanggaan di dalam diri kita yang dapat kita pamerkan ketika kita mengingat akan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, di mana Ia datang menjadi hakim yang adil, tetapi juga adalah hakim yang penuh dengan cinta kasih. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus mengajak dan memanggil kita untuk kehidupan, mengarahkan kehidupan kita yang berpusat kepada Kristus, di mana kita dapat mengingat akan kebaikannya. Dia Allah yang penuh kasih, dan Dia Allah yang begitu penuh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, setiap kali
sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam meja perjamuan Tuhan. Biarlah masing-masing kita dapat berkata, Tuhan Yesus, aku mengenang-Mu, mengenang pengorbanan-Mu, mengenang kasih-Mu, dan mengenang akan janji-Mu di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.